Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang reaksi redoks untuk mengerjakan UAS kimia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Pertama ada saya, yaitu Gagas Arya Amrizal dengan NIM 205255031. Selanjutnya ada Habib Sofyan Maulana dengan NIM 205255025. Reaksi redoks. Pengertian korosi dan faktor penyebabnya. Apa itu reaksi redoks? Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan, pengkaratan besi, pembakaran kertas dan logam, proses respirasi yang terjadi pada tubuh kita, dan masih banyak lagi. Itu semua tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Pengertian reduksi. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Kemudian pengertian oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Berikut adalah gambar proses reaksi redoks. Kemudian contoh aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pembakaran, kedua pengolahan logam dari bijinya, ketiga proses pemutihan, keempat pelapisan logam dengan logam lain, kelima pengawetan bahan bakar makanan, keenam pembuatan biogas, ketujuh pengolahan limbah cair dengan lumpur aktif, kemudian yang kedelapan adalah korosi. Korosi. Berikut adalah contoh gambar korosi dari besi. Apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Kenapa korosi termasuk reaksi redoks? Korosi adalah suatu reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat yang ada di lingkungannya, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi kita kenal dengan sebutan perkaratan. Korosi pada besi atau perkaratan. Proses korosi pada besi dapat dibagi menjadi dua reaksi redoks terpisah, antara lain, satu, proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut dengan anode. Sebagaimana reaksi oksidasi besi terjadi, Fe menghasilkan Fe2+ plus 2-emin. Kemudian E menghasilkan min 0,44 V. Kemudian ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi yang umumnya terletak di tepi tetesan air, tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut daerah katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. O2 plus 2H2O plus 4-emin menghasilkan 4OH-. E sama dengan plus 0,40 V. Pada umumnya, reaksi reduksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksigen dengan H+. Sebagaimana medium terjadinya korosi cenderung bersifat asam, dan reaksi reduksi dalam suasana asam cenderung lebih spontan. Sebagaimana potensi reduksinya lebih besar, plus 1,23 V. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuk dari reaksi pelarutan karbon dioksida dalam uap air di udara. Jadi, keseluruhan dalam rumus yaitu 2Fe plus 2O2 plus 4H sama dengan 2Fe2 plus 2H2O. E sama dengan plus 1,67 V. Proses pembentukan karat. Karat besi Fe2O3 NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Keseluruhan reaksi dapat dilihat dari ini. Secara keseluruhan, jika persamaan reaksi hilangnya besi dengan reaksi pembentukan karat dijumlahkan, maka diperoleh 2Fe plus F32O2 plus NH2O
menghasilkan Fe2O3 kali NH2O. Dan merupakan ini gambar dari reaksi perkaratan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Habib Sofyan Maulana. Terima kasih. Saya akan melanjutkan faktor penyebab korosi pada besi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi adalah sebagai berikut. 1. Konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Yang kedua adalah pH. Pada suasana yang lebih asam, pH kurang dari 7, reaksi korosi bisa akan lebih cepat sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam. Lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Cara mencegah korosi pada besi. 1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh, lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan cat, lapisan oli, gemuk, lapisan plastik, dan pelapisan logam lain seperti SN, ZN, dan CR. Pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores atau terkelupas atau plastik terkelupas, korosi akan mulai terjadi bagian yang terpapar dengan udara tersebut. Pada pelapisan dengan oli dan gemuk, perlu dilakukan pengolesan secara berkala. Yang kedua, menggunakan perlindungan katode. Menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Seperti logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn, Cr, Al, dan Mg. Akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Metode perlindungan katode ini dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. Selanjutnya B, menyuplai listrik dari luar. Untuk melindungi tangki besi bawah tanah juga dapat digunakan anode inert seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber listrik akan mengalir ke anode, lalu oksidasi yang terjadi di anode akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katode tangki besi melalui elektrolit tanah. Seperti ini gambar contoh pencegahan korosi. Kesimpulannya, korosi merupakan suatu reaksi redoks dikarenakan korosi terjadi melalui reaksi redoks di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Karat pada besi berupa zat yang berwarna coklat merah dengan rumus kimia Fe2O3 H2O. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.